Hello Pet Diary, welcome back to my YouTube channel. Teman-teman, hari ini aku mau share tentang barang-barang apa aja yang aku bawa selama masa pandemi COVID-19 ini. Sekarang ini tanggal 14 Juli teman-teman, pada saat aku buat video ini. Jadi kalau misalnya kita hitung mundur kurang lebih kan dari kayak Maret gitu ya. Januari kan udah mulai pandeminya deh di negara lain gitu kan. Nah Indonesia itu kan kayaknya baru mulai agak heboh kan di Maret ya, awal banget gitu. Jadi Maret, April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan lebih. Mungkin setengah tahun ini dunia sedang ya mengalami guncangan dari COVID-19 ini. Nah teman-teman, ini aku ada bagi 3 section. Section 1, terus section 2. Apa aja maksudnya section 1 dan section 2? Section 1 ini kayaknya udah barang wajib ya yang harus dibawa. Ini udah syarat minimum kalau misalnya kita kayak mau keluar rumah gitu. Kedua, ini memang barang-barang yang udah sering aku bawa dari dulu sebelum masa pandemi ini, atau aku tambahin ya setelah masa pandemi ini. Ini barang-barang ini semua ini harus ada di tas aku setiap aku mau pergi. Memang serempong itu teman-teman bawaannya. Habis gimana ya, dibilang parno ya parno, dibilang santai ya santai. Cuma kan namanya kita berusaha mengikuti anjuran pemerintah dan berusaha untuk ya menjaga diri deh dan menjaga keluarga kita sendiri kan artinya. Oke teman-teman, mari kita mulai barang-barang apa aja yang aku bawa. Yang pertama teman-teman lihat, ini ada 3 plastik clip. Tuh 2, 3, 4. Isinya yang pertama ini adalah masker. Ini dari bahan kain ya teman-teman. Ini masker yang pertama, biasanya kan pakai kayak sekitar 4 jam gitu kan baru ganti. Nah ini yang kedua. Ini masker udah lama sih sebenarnya. Ini kayak masker buat musim dingin sebenarnya. Jadi atau kadang-kadang dulu kalau travel mau keluar kota atau keluar negeri, aku biasanya suka bawa ini karena enak banget di muka. Terus ya cukup cover untuk menghilangkan bau-bau yang tidak diinginkan dari orang-orang yang mungkin duduk di sebelah kita. Nah kemudian ini adalah masker. Ini masker hijab teman-teman aku bawa. Kenapa masker hijab? Ya karena waktu itu pas beli kan masker yang earlobe kan agak susah. Jadi aku waktu itu beli langsung kayak 3 dus gitu, dan ini masih ada. Dan ternyata berguna juga ya dipakai kalau misalnya untuk cowok kan palanya agak gede tuh. Kalau misalnya ketinggalan gitu kan, ini bisa pakai ini. Atau kita pergi sama teman kita yang mungkin dia bener-bener kelupaan deh maskernya, atau dia harusnya ganti gitu kan, terus dia nggak bawa spare, jadi kita bisa kasih ini. Terus kalau kenapa aku pakaiin plastik satu-satu, karena biasanya kalau udah selesai dipakai aku langsung bungkus lagi ke sini yang ininya ya, yang bekas dipakainya ya. Jadi kan dia lebih safe kan, jadi pada saat di rumah baru dibuka langsung dicuci gitu. Jadi bakterinya apanya juga nggak nyampur-nyampur di dalam tas kita. Aku memang anaknya separno itu guys, tapi mungkin kayaknya sekarang udah jadi standar kesehatan ya. Ini yang kecil mungil ini adalah 2 pasang hand gloves yang plastik nih. Jadi kalau misalnya kita mau belanja atau apa, atau yang kadang-kadang yang membutuhkan sarung tangan ini, aku biasanya udah ready. Terus yang utama lagi adalah ini adalah wet wipes. Ini aku beli waktu itu kan Dettol. Aku dulu memang selalu pakai Dettol kalau ada teman-teman. Dulu masih murah ya, harganya masih kayak cuman berapa ya? 9.500 kalau nggak salah satu, pas 10.300 aku lupa lah. Cuma sekarang kan harganya gila, udah melambung banget. Terus ini nggak harus merek Dettol. Kadang aku pakai Wettis juga, Wettis yang itulah yang ada antibakterialnya. Terus wajibnya lagi adalah ini adalah hand antiseptic spray dari Dr. Soap. Ini nggak selalu aku pakai Dr. Soap karena dulu itu kan lebih seringnya banyaknya Antis, dan kalau Antis itu kan kayaknya banyak di mana-mana ya. Terus sama yang spray kecil gitu loh teman-teman, yang ada warna putih merah gitu, aku suka bawa tuh. Kalau yang tipis banget simple, cuma sekarang udah mahal banget jadi aku udah nggak beli itu lagi. Nah ini Dr. Soap itu dulu jarang banget ada, cuma belakangan sejak masa pandemi ini dia tuh udah banyak dijual di mana-mana, jadi udah gampang nyari dia. Terus ini
Ini adalah disinfektan spray. Tuh, spray anti kuman, penghilang bau organik. Jadi kalau misalnya kita dari luar, biasanya aku pakai tuh misalnya belanja grocery shopping. Terus aku spray ini dulu nih. Aku spray, jadi terus udah selesai masuk mobil gitu kan, terus didiemin, masuk mobil. Jadi di rumah tuh tinggal dilap-lap aja. Kenapa aku belinya tetap bawa yang gede ini? Karena pertama yang kecil itu juga kan susah-susah gampang nyarinya, tapi isinya kan juga dikit banget. Jadi aku pikir kok kayaknya mahal ya gitu kan kalau misalnya beli yang kecil melulu. Ya udahlah, nggak apa-apa, agak repot sedikit. Toh sekarang kita juga bawa tas nggak cuma satu gitu kan, bawa tas juga pasti ada tas yang tas kain lah atau apa. Ya udah masukin ini aja. Ini belinya berapa ya waktu itu, 118.000. Ini udah banyak varian yang lain sih sebetulnya, ada green tea atau apa lagi ya. Tapi aku selalu belinya yang lemongrass terus karena aku secinta itu dengan lemongrass. Nggak tahu kenapa aku suka banget aromanya lemongrass, mungkin karena dia juga ada manfaatnya juga sih. Jadi aku tetap mempertahankan ini. Ini sih kalau brand apa aja ya sebetulnya, ada Love Me ada Hauri ini atau ada tuh yang di Indomaret apa ya namanya ya, aku lupa lah, itu yang agak-agak lumayan murah deh, cuma 27.000 kalau nggak salah. Terus ini yang wajib ya teman-teman ya. Tuh ini aku yang udah dianjurkan pemerintah, standar wajibnya yang harus kita bawa kalau kita keluar. Kemudian yang kedua adalah ini, karena kita kan sering pakai hand sanitizer, atau kita kalau mau masuk kemana-mana kan harus cuci tangan tuh pakai hand sanitizer juga. Jadi kalau mau masuk ke toko udah new normal gini kan, kalau ke mall itu harus cuci tangan, terus harus pakai hand sanitizer, keluar toko masuk lagi ke ini lagi. Jadi kayak tangan kering banget kan. Tuh, tangan aku tuh kering gini tuh. Kalau dulu aku pakainya ini ada apa ya, ada perfumnya juga, jadi wangi banget teman-teman. Ini belinya tuh waktu ke Korea dulu, cuman waktu aku kan agak pakainya kan juga nggak terlalu banyak ya konsumsinya dulu kan kalau untuk hand cream gini. Tapi belakangan agak nyesel juga karena carinya juga agak susah sih. Ini enak banget wanginya, sumpah ini enak banget tuh, kayak perfume gitu wanginya. Terus sekarang aku belinya ini nih, yang Vaseline punya hand cream, sudah plus antibacterialnya. Jadi dia udah ada glycerin, terus ada vitamin E nya juga, udah antibakteri juga tuh. Jadi ini beneran sih, buat aku sih ini it works banget karena tangan juga nggak kering, dan ternyata wanginya juga lumayan banget, nggak gimana ya, nggak seperti yang aku bayangkan lah. Ini oke deh, aku seneng produk ini. Nggak tahu ini udah banyak atau belum, karena di beberapa tempat aku cari kok agak masih susah gitu ya. Waktu itu aku beli ini di Hero. Kemudian ada lagi, ini adalah essential oil dari brandnya Balitasa. Aku udah cinta banget sama brand Balitasa dari Bali ini. Tuh ini peppermint. Jadi biasanya aku pakai ini kan kalau untuk aku cium-cium nih, kalau udah kayak mulai ganti cuaca, panas dingin gitu kan, hujan. Ini kan mulai nggak enak badan. Aku tuh kayak keluar tuh selalu cium-cium ini. Terus di masa pandemi ini aku bergunanya adalah, jadi sebelum aku pakai masker kayak gini kan ada bisa di slip tisu. Aku ambil tisu, aku lipat-lipat terus aku tetesin ini 1 tetes. Jadi sepanjang kita pakai masker ini jadi lebih bagus untuk hidung juga. Nggak selalu peppermint teman-teman. Jadi aku biasanya bawanya gantian. Kalau yang ini habis, aku bawanya tuh yang eucalyptus itu. Nah ini dia. Terus ini barang wajib, aku mau kemana-mana aku selalu bawa. Ini yang Don't Get Sick untuk adult ya, dari mereknya Sae. Ini kalau nggak salah aku sih nggak pernah beli di kayak Tokopedia atau apa ya. Aku selalu beli tuh pesen langsung di ininya, di Instagramnya. Nah mereknya Sae. Ini biasa gunanya banyak banget, terutama tuh biar nggak sakit deh. Intinya adalah gunanya tuh untuk meningkatkan sistem imun badan. Ada clove, ada cinnamon, lemon, lavender, eucalyptus, rosemary, sunflower oil, sama alpha tocopherol nih. Itu dia.
Ini harganya 135.000 kalau teman-teman nanya. Tapi ini worth it banget buat dibeli. Dan aku tuh sejak kenal sama si saya ini, aku udah nggak pernah beli merek lain yang essential oil blend ini ya. Mau yang roller kayak mau yang apa kayak, buat aku tetap ini udah yang the best. Aku udah nggak nyari-nyari kemana-mana lagi deh. Selalu beli kayak gini, beli repeat lagi. Dia ada berbagai macam varian. Aku yang biasa aku beli itu yang basic, biasanya ada 4 yang aku beli. 4 essential oil blend, bukan buat dengan 4 macam kegunaan yang berbeda-beda. Terus ini adalah ya lip balm lah. Ini mah biasa tuh, juga udah mau habis lagi. Terus sepanjang masa pandemi ini, pada saat kita ganti masker gitu, itu kok kayaknya muka kan agak-agak gimana gitu ya kulitnya ya. Nah jadi aku selalu bawa ini. Jadi begitu ganti masker, dari masker pertama gitu kan, terus mau ganti masker kedua, itu biasanya aku kan ganti kayak di toilet gitu loh teman-teman, ganti di toilet. Ini kan udah selesai sambil kayak muka di spray ini. Jadi ini gunanya lah untuk soothing refreshing water. Ini dulu aku kadang ini nggak terlalu kepake sih sebenarnya zaman dulu ya, sebelum pandemi ya. Tapi sejak pandemi ini malah kepake banget, udah mau habis tuh. Ini untuk dehydrated sensitive skin. Kan banyak tuh orang suka komen gitu, ih pakai masker nggak enak mukanya, jadi kayak jerawat lah atau apalah kayak gitu kan. Nah untungnya aku sih kebantu banget sama ini. Mungkin teman-teman boleh dicoba. Kemudian ini barang wajib yang pandemi nggak pandemi tetap aku bawa adalah ya toilet seat cover. Aku kan anaknya lebay ya, kayak takut kegelian gitu, jadi aku selalu bawa ini. Terus tisu, ini adalah tisu dari Wateru. Wateru ini brand sebetulnya cukup baru sih ya. Aku udah pakai ini dari September 2019, sejak aku lagi pas grocery shopping ke 99 Ranch Market. Terus aku ketemu tisu ini dulu sebelum ada si Wateru ini ada 2 nih. Sebelum Wateru ini ada mereknya Tesa. Tesa itu keluarin dari yang bambu juga sih. Cuma Tesa itu nggak pernah ngeluarin yang kecil, jadi selalu tuh yang foldable gitu loh, yang kayak kitchen towelnya gitu kan. Tapi aku tetap beli. Nah kenapa ada 2 ini, soalnya yang buat kalau misalnya diselipin, ini nyelipin lebih enak pakai ini kalau aku bilang ya, karena lebih tebal. Kalau ini ya kadang-kadang kepake, ini mau kepake buat pipis. Aku sih pakai buat pipis nih, buat apa gitu kan, lebih alami. Terus ini packaging barunya lucu sih, unyu-unyu. Ini packaging lama. Aku dulu seseneng itu ketemu sama si tisu Wateru ini, jadi aku beli tuh banyak banget teman-teman, kayak langsung satu box kayak gitu, gila banget emang. Ini waktu itu beli berapa ya, 6 pack, 1 pack itu kan isi 6 kayak ginian, aku beli 6 pack. Terus tisu kayak ginian ini yang biru nih, packagingnya sama kayak gini, Tosca gitu, Tosca hijau gitu, aku beli 1 box. Gila banget emang, kalau udah secinta itu, gila ternyata aku bisa gila ya belinya. Terus ini adalah bambu adalah tanaman dengan rata-rata pertumbuhan tercepat bla 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 bla. Nah kenapa harus pakai ini gitu intinya, ini kan lembut banget teman-teman, terus aman juga buat kulit, jadi nggak ada pemutih, terus nggak ada yang bahan-bahan yang nggak bagus lah, nggak ada kimianya. Ini bener-bener warna asli coklat ya. Jadi dari bubur kertasnya bambu. Nah ini juga nih kayak gini nih, lucu banget sih. Ini sebetulnya kayaknya target marketnya anak-anak gitu deh, soalnya kayaknya dibikin lucu pertama kali keluar kayak gini. Mungkin orang nggak ngeh gitu, nggak menarik. Kadang orang tuh agak-agak pelit gitu teman-teman buat ngeluarin duit lebih sedikit untuk manfaat yang lebih banyak gitu kan. Jadi kayaknya si Wateru itu udah ganti branding lah gitu istilahnya dengan yang kayak gini. Karena tisu Wateru ini tuh safe banget buat baby teman-teman, food grade juga ya, udah kayak safe buat baby, food grade. Jadi dia juga antibakteri, hypoallergenic. Jadi buat teman-teman yang memang agak sensitif gitu kan ya, bolehlah coba berganti ke Wateru ini, karena aku tuh se-happy itu pakai Wateru. Terus dia nggak ada ini ya apa, pollennya tuh kayak apa ya, pollen itu kayak serbuk gitu loh. Serbuk gitu kan yang nggak bagus buat pernapasan kita. Dia tuh udah minim banget dan non bleach, jadi bagus banget teman-teman buat kita.
Aku nggak di endorse teman-teman, ini bener-bener karena aku suka banget pakainya. Terus ini ada alcohol swabs. Alcohol swabs ini dulu aku memang suka bawa, cuman nggak sebanyak 2 ini langsung. Kadang kalau lupa pun nggak ada masalah gitu. Cuma sejak pandemi ini aku selalu nggak boleh ketinggalan. Jadi setiap hari itu kalau udah pakai gitu aku selalu ngecek, oh udah tinggal satu, harus ambil lagi satu gitu. Jadi pokoknya selalu ini deh, jadi aku bisa kasih ke orang lain gitu. Kalau misalnya pergi, mereka tuh misalnya pakai transaksi gitu ya, pakai HP atau lagi grocery shopping, terus mereka harus keluarin HP, kan kotor kan, takutnya kan ada bakteri atau apa, virus gitu. Jadi aku kasih ini buat bersihin handphonenya. Terus ada lagi, ini dia, ini adalah alat makan. Ini kalau aku pergi sendirian, aku bawaannya cuma ini yang lebih kecil, lebih simple. Terus karena aku anaknya eco friendly gitu, jadi aku pakai yang dari bahan kayu begini. Terus strawnya juga pakai yang bahannya kaca. Kenapa kaca? Kalau aku lebih suka kaca daripada pakai stainless, karena kalau aku kan sering minum yang asam-asam gitu kan, aku tuh pencinta dan penggila asam gitu, kayak lemon atau apa kan nggak boleh pakai stainless. Jadi aku selalu pakai produknya pakai kaca gitu. Terus ini ada lagi sumpit nih. Aku tuh emang anaknya agak lebay teman-teman, jadi mau pandemi nggak pandemi ini emang kadang-kadang orang mempertanyakan sih. Cuma dulu kan alasannya orang bawa-bawa makanan, bawa-bawa alat makan kayak gini kan karena eco friendly lah, bla 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 lah gitu. Cuman kalau aku memang lebay aja, gelian. Nah, sebelahnya lagi ini adalah alat makan yang aku bawa kalau aku pergi sama suami. Jadi kan nggak mungkin dong istrinya doang gitu pakai kayak gini-ginian. Nah pasti kan suaminya juga dibawain. Nah namanya anak cowok kan nggak mungkin lah ya seinget itu gitu, dan mau serepot itu ya otomatis ya istrinya lah yang repot gitu. Nah ini dia yang aku bawa buat dia. Kalau dia kan nggak suka yang asam-asam, dan aku juga punya kayak ginian kan nih banyak sebenarnya nih. Belinya waktu itu kan udah sepaket gitu. Jadi ada yang dia biasanya kalau beli nih aku persiapin ambilnya yang gede karena dia suka beli kayak bubble gitu teman-teman. Jadi nah ini dia nih buat gonta-gantinya nih. Ini yang kecil, ini yang tipisnya tuh dari lingkaran sedotannya. Tapi yang aku bawa khusus buat dia adalah yang gede. Bawa sendok sendiri, bawa garpu sendiri, bawa sumpit sendiri, sama lah kayak nih. Kemudian yang aku sering bawa adalah ini. Ini adalah foldable bag. Seperti yang aku bilang tadi, aku anaknya kan so eco friendly kan, nggak mau pakai kantong plastik. Itu emang udah lebay dari dulu. Karena aku diving, jadi kan tahu tuh banyaknya plastik, sampah plastik. Terus udah kayaknya udah lebay sendiri lah. Ternyata mulai 1 Juli 2020 di Jakarta sudah tidak diizinkan lagi untuk pemakaian kantong plastik di mall. Jadi dulu kan cuma grocery shopping nih yang kalau mau plastik ya bayar gitu kan. Cuma sekarang per 1 Juli sudah tidak diizinkan untuk di mall-mall tuh kayak brand apapun gitu kan, untuk ngasih dari bahan plastik. Kalau aku pergi ke mall itu kemarin cuma sempat ke mall mana ya? Oh belanja baju itu pun kalau mau paper bagnya harus bayar, Bo. Paper bag bayar, Bo. Jadi aku selalu bawa tas ini. Ini tas lipat ya, males teman-teman aku bukain. Ini kenapa aku beli waktu dulu masih kayak murah gitu deh, masih kayak cuman 35.000 deh. Ini nih bahannya bagus banget. Jadi bener-bener harga tuh nggak bohong teman-teman. Pertama ini ada cantelannya, jadi aku tuh bisa di hook gitu kan kalau di tas kita gitu. Nah kemudian ini bahannya walaupun kayak tipis tapi kuat banget, lain banget sama kayak yang harganya kayak 20.000, 15.000, 10.000. Itu percaya deh teman-teman, itu nggak kuat. Jadi aku kadang kalau misalnya grocery shopping beli buah atau beli sayur tuh kan misalnya yang bahan yang panjang-panjang, atau beli lemongrass gitu kan, ini tuh nggak akan ngerusak tasnya karena sekuat itu tasnya. Harga waktu itu masih murah bola, pokoknya 35.000. Aku beli 4 desain. Terus apa ya? Oh udah nih. Ini pouch yang biasa aku pakai nih ya teman-teman, ini buat perbandingan.
Kalau dulu pouch segini, sekecil ini nih muat. Tuh, muat apa aja yang aku bawa. Karena kan nggak bawanya nggak selebay itu. Kemudian sekarang sejak masa pandemi ini tuh hampir bye-bye. Tapi nggak sih, ternyata aku pakai juga untuk yang alat-alat kayak gininya nih. Nih buat ini cukup muat kan, teman-teman lihat kan. Ini muat kan, dimasukin sini tuh. Sekarang udah ganti dengan pouch yang lama nih, pouch gede. Pouch gede ini lucu ya, aku seneng deh. Ini aku beli di Vietnam tuh. Waktu itu kan aku pergi ke Vietnam, terus aku kan agak lebay memang kalau mau beli apa-apa tuh kayaknya mikir yang berguna, yang lingkungan juga nggak merusak gitu, terus kalau bisa membantu perekonomian negara yang kita kunjungi gitu-gitulah macam-macamnya. Nah, jadi ini dibuat dari bahan kayak karung, kalau kita kan kayak karung gitu ya, bahan plastik. Ini nggak tahu lah nih produknya apa. Dulu ini pasti karung gede nih, 25 kg nih. Tuh gambarnya babi, lucu banget ya. Nih, ini muat loh semuanya teman-teman. Seriusan ini segini tuh muat karena dia agak lumayan lebar. Tuh udah mulai jelek teman-teman. Udah nggak ada gantinya lagi deh. Oke teman-teman, ini aja barang-barang yang aku bawa selama masa pandemi COVID-19. Gimana dengan kalian teman-teman? Apakah yang aku bawa ini menurut kalian lebay? Atau sebetulnya kita sedang dalam usaha untuk menjaga diri kita sendiri dan juga menjaga keluarga kita. Karena kalau kita sakit, kitanya terinfeksi, ya kan yang repot ya keluarga kita sendiri kan. Jadi ya ini sama-sama saling menjaga aja teman-teman. Lagian aku pikir-pikir juga ya elah yang bawa-bawa juga gue gitu loh ya kan, yang ribet-ribet juga gue, kenapa juga gitu orang lain juga ikut rempong. Karena seriusan, karena zaman dulu aku tuh terkenal dengan bawaan tas aku tuh berat, seribet itu teman-teman aku bawa tas. Tapi emang beneran kayak gini yang aku bawa, nggak baru sekarang kayak mulai lebay gitu, nggak, tapi emang aku udah lebay aja dari dulu. Dan orang-orang udah tahu lu gila ya bawa apaan aja gitu. Nah, jadi teman-teman, ini untuk pertama kalinya aku share ke teman-teman barang-barang apa aja yang aku bawa untuk usaha menjaga diri. Oke teman-teman, itu aja. Kalau teman-teman rasa ada yang nggak boleh gini, nggak boleh gitu, ternyata kurang loh, ada yang misalnya lebih bagus atau gimana, boleh teman-teman share ya, komen ke aku informasinya biar aku tahu gitu. Terus kalau teman-teman ada yang mau nanya mungkin produknya beli di mana atau di mana aku lupa ngomong yang apa aja, silakan tulis di comment section. Oke, Pet Diary itu aja dari aku. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat. Kalau ada manfaatnya teman-teman silakan diambil gitu. Thank you teman-teman. Bye bye Pet Diary.